Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Si Sejun kemarin menangkap serigala perak yang menyerang Theo. Kemudian tiga serigala itu menjadi anak buahnya karena mereka mengira Sejun itu adalah bos naga hitam, dewanya Dungeon Tower. Wah wah wah, mereka malah salah sangka ya. Tapi malah dijabanin sama si Sejun. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah dicapcus. Kemudian di pertanian permukaan, tampak daun bawang tumbuh dengan subur dan slash. Ternyata daun bawangnya sedang dipanen. Ada bapak dan ibu kelinci itu dibantu sama bocil kelinci yang sedang mengangkut daun bawang yang sudah dipanen sama kelinci sabit. Dan terlihat bapak kelinci sedang menyirami ubi jalar yang sudah tumbuh dengan subur. Wah, tampak senang sekali itu bapak kelinci ya. Kemudian di gua pertanian Sejun, di situ si tomat cherry juga sedang dipanen. Sejun saat ini sedang panen besar. Ia bersama Ratu Lebah Beracun dan juga para kelinci sedang membantu Sejun untuk memanen tomat cherry. Sejun minta tolong kepada para kelinci itu untuk memanen tomat cherry yang banyak. Soalnya ia mau pergi ke bos Minotaur. Jadi ia bisa memiliki cadangan makanan yang banyak ketika ia pergi gitu ya. Jaga-jaga juga sih, barangkali si bos Minotaur itu bikin ulah. Kemudian karena Sejun memanen tomat cherry dalam jumlah banyak, Sejun mendapatkan notifikasi naik peringkat. Jobnya sebagai petani meningkat ya, dari petani grade D menjadi petani grade C. Wah, Sejun kaget karena sebelumnya ia tidak pernah memperhatikan job level petaninya. Tahu-tahu sekarang sudah grade C. Apa ini istimewa ya? Dan ternyata keterangannya muncul, yaitu petani grade C memiliki keunggulan dalam menyatu dengan alam. Petani grade C memiliki bakat terpendam dan menjadi karakteristik antara alam dan kehidupan. Dan sebagai tambahan, Sejun sekarang memiliki skill unik, yaitu dapat berkomunikasi dengan hewan yang sebelumnya belum ia mengerti. Waduh, 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 berkomunikasi dengan hewan. Wah, Sejun kaget. Apa maksudnya berkomunikasi dengan hewan? Sejun jadi bingung dah. Kemudian Sejun memanggil bapak kelinci. Ia mau minta tolong. Dan ternyata, ada apa bos Sejun? Kau memanggilku? Ucap bapak kelinci. Waduh, Sejun malah mendengar bapak kelinci ngomong bahasa Indonesia. Waduh, waduh, kaget benerina. Beneran menyahut itu. Biasanya kan cuman pik, 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 pik. Lah ini malah ngomong beneran. Anjir, apa anda? Coba katakan sekali lagi bapak kelinci. Coba ucapkan lagi. Apa aku salah dengar? Ucap Sejun yang minta bapak kelinci untuk ngomong lagi. Tapi bapak kelinci malah bingung. Ini Sejun kenapa dah? Loh, kenapa paman bos Sejun? Apa terjadi sesuatu? Ucap kelinci sabit yang tiba-tiba nongol. Wah, mendengar itu Sejun senang sekali. Ia langsung mengelus-ngelus kelinci sabit. Ia memanggilnya paman. Ternyata selama ini ia dipanggil seperti itu sama si kelinci ya. Duh, gemes banget dah sini kelincinya. Ya elah, tapi kau kemarin menebasku sampai aku botak. Kau tidak boleh mengulanginya lagi ya. Waduh, ampun paman Sejun. Bos Sejun, apa kau memahami perkataan kami? Ucap bapak kelinci. Yoi bro, aku mendapatkan skill baru ini, yaitu Friend of Nature. Sekarang aku adalah temannya alam di Dungeon Tower. Jadi sekarang aku bisa memahami semua ucapan hewan apapun yang sebelumnya tidak aku mengerti. Wah, mantap dah. Kelinci sabit dan bapak kelinci jadi senang mendengar itu. Bapak kelinci pun memanggil semua kelinci untuk berkumpul bersama bos Sejun. Dan setelah semuanya berkumpul, bapak kelinci memberitahu kalau bos Sejun telah mendapatkan skill baru, yaitu memahami semua perkataan hewan. Waduh, ibu kelinci dan kelinci lainnya jadi senang. Mantap bos.
Tapi ibu kelinci curiga, apa Sejun memakan sesuatu yang aneh lagi, seperti sup kesehatan kemarin. Jangan-jangan Bok Sejun habis makan yang aneh-aneh lagi. Waduh, aku tidak makan yang aneh-aneh, ibu kelinci. Aku beneran baru dapat peningkatan baru ini. Walah, beneran ini jir. Bok Sejun memahami ucapanku, ucap ibu kelinci. Ya, si hitam pun melompat. Ia senang sekali. Ia ngoceh nggak jelas banget dah. Soalnya, ia senang sekali karena ada banyak hal yang ingin ia ucapkan sama Pama Sejun. Waduh, waduh, senangnya nanti saja. Aku mau menyapa semuanya yang ada di sini. Kemudian ada Ratu Lebah beracun yang mendekati Sejun. Ia tampak malu-malu kucing. Bi, apa kau benar mendengarku, Bi? Ucap Ratu Lebah. Ya, Sejun pun mengelus-ngelus si Ratu Lebah. Sejun mengatakan kalau ia memahami betul ucapan lembut dari Ratu Lebah. Aku mendengarmu, Ratu Lebah. Ternyata suaramu lembut ya. Wah, mendengar itu Ratu Lebah senang sekali. Ia pun memeluk Sejun dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih Ratu Lebah sudah membantuku selama ini. Ternyata semua lebah malah memeluk Sejun. Jadi jatuh dah Sejunnya. Boy, jangan semuanya ke sini, berat tahu. Ucap Sejun sambil tertawa mendengar ocehan para lebah beracun. Sejun pun berdiri, ia mau ke atas permukaan. Ia mau berbicara dengan Keeng sama ibu Keeng. Dan Wokeda pakai topi dulu biar gak kepanasan. Dan setelah dipakai, lah topinya malah ikut naik level. Topi Saint Patrick meningkat dan memberikan skill baru yaitu Growth Pemotor. Walah, apa ada tuh growth pemotor? Sejun pun membuka keterangan skill baru itu dan ternyata itu skill yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu langsung panen. Dan itu hanya bisa digunakan untuk 10 tanaman. Wah, wah, mantap. Ini skill yang overpower untuk pertanian. Sejun jadi memiliki ide untuk memanfaatkan skill ini. Oke lah, gaskan naik ke permukaan. Dan ini dia ya idenya. Sejun sekarang langsung menanam ubi jalar yang sebelumnya dihancurkan sama Ox 3. Dan ia akan menggunakan skill growth promotor untuk meningkatkan pertumbuhan ubi jalar ini. Soalnya ini cukup sulit untuk menanam ubi jalar di permukaan. Jadi ia ingin membuat ubi jalar tumbuh dengan cepat dan sehat. Dan oke guys, kan langsung dikasih skill growth promotor. 10 ubi jalar terkena skill tersebut dan 10 ubi jalar itu langsung bercahaya terang. Ubi jalarnya pun sedikit demi sedikit tumbuh dengan cepat dan ternyata tumbuh cepat banget. Wah, sepertinya memang dalam 1 minggu dapat panen ini, mantap. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan daun bawangnya. Sejun merasa daun bawangnya juga tumbuh lebih cepat dari biasanya dan tuing. Jir, daun bawangnya terkena efek growth promotor dan ikut-ikutan mempercepat pertumbuhannya. Dan tanaman di sampingnya itu, yaitu labu kuning juga ikut membesar secara instan. Walah, 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 malahan semua yang terkena efek dari growth promotor. Gile ini mah, cepet banget tumbuhnya. Sejun kaget, kenapa semuanya bisa terkena. Dan ternyata muncul notifikasi. Efek dari growth promotor menyebar melalui akar ubi jalar dan membuat semua tanaman di dekatnya memperoleh Fashing Good Harvest, yaitu efek pertumbuhan cepat sebanyak 50% dari efek growth promotor. Wah, wah, begitu ya. Walaupun cuma 50%, tapi ini benar-benar mantap jiwa, bos. Jos banget dah ini. Kemudian ada seseorang yang memanggil Sejun. Ayah, ayah, ayah. Walah, siapa yang memanggilnya ayah? Ternyata itu si Eeng. Jir, jadi selama ini si Keeng itu memanggil Sejun ayah ya. Tapi kenapa kau melompat? Itu berbahaya, woi. Ampun dah. Dan ketiban itu si Sejun, ketiban beruang raksasa. Waduh, waduh. Dan boom. Jir, emak kayak cuma nonton doang. Tolongin apa? Ayah, 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 aku mendengar dari kakak kelinci hitam. Kalau kau bisa memahami ucapanku, apa itu benar, ayah? Waduh, ayah. Sejun yang mendengar itu jadi geleng-geleng kepala. Kenapa ia dipanggil ayah sama Keeng? Woi, kenapa kau memanggilku ayah? Teriak Sejun kaget. Apa itu tidak apa-apa, Ibu Keeng? Aku merasa aneh kalau dipanggil ayah. Waduh, waduh.
Wah, ternyata memang benar. Kau bisa memahami ucapan kami. Waduh, aku jadi ikut kaget. Maaf ya, Bos Sejun. Dari awal, memang Keeng itu memanggilmu ayah. Ya, itu karena Keeng sudah mempercayai Sejun sebagai seorang yang ia hormati karena ia selalu diberi makan. Makanya, ia memanggilmu ayah. Ucap Ibu Keeng. Oh begitu ya, cuman ngasih makan doang, bisa jadi ayah. Yah dah lah, padahal gue kan masih jomblo ngenes ya, malah jadi ayah. Duh ini beruang, lembut banget. Yah kau harus menurut sama ayah ya Keeng. Siap ayah, tapi ayah aku lapar ayah, aku mau makan. Aku mau makan daun bawang madu, ikan bakar, jagung rebus, dan lain-lain. Aku ingin makan semuanya sampai kenyang ayah. Oke dah kalau gitu, karena hari ini adalah hari yang spesial, kita akan memakan makanan yang spesial juga. Kebetulan hari ini adalah hari sempurna untuk memanen tanaman itu. Dan oke saatnya untuk panen dan makan-makan enak. Dan ini dia ya yang akan disantap, yaitu kentang. Sejun senang sekali, akhirnya ia memiliki kentang untuk dimakan. Selamat datang sumber karbohidratku, mantap dah. Dan oke, dibaca dulu keterangannya. Ini adalah kentang kuat. Efek dari kentang kuat ini adalah dapat membakar lemak secara permanen, yaitu 30 gram lemak dalam satu kentang, dan juga dapat meningkatkan 0,5 kekuatan dalam 10 menit. Wah, malahan efeknya pelangsing lagi. Gile bener, ini karbohidrat malah bisa menjadikan efek pelangsing. Mantap jiwa. Dan oke dah, langsung direbus sama si Sejun, dan udah matang itu. Sip dah, saatnya untuk disantap. Oke kalian semua, saatnya untuk pesta makan-makan. Dan ya, semua karyawan Sejun pun langsung mendekati Sejun, dan mereka sudah tidak sabar lagi untuk makan makanan yang enak. Joslah, saatnya untuk makan enak, bos. Sejun yang melihat itu jadi senang, dan ia pun memberikan kentang rebusnya kepada semua yang ada di situ, termasuk si naga hitam Airen. Ia juga menikmati memakan kentang rebus. Wah, 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 mantap bener ini ketangnya. Dan mau kira keesokan harinya. Saat ini semua karyawan di permukaan sedang berkumpul. Tampaknya Sejun sedang mendiskusikan sesuatu. Tapi si Keng tiba-tiba nangis. Ia nangis karena ia mau ikut ayah. Ya, Sejun mau pergi ke wilayah Minotaur, dan Keeng nangis karena tidak diajak. Keeng mau ikut ayah, Keeng mau ikut ayah, ikut, ikut, ikut. Jir, emak Keeng jadi bingung itu dah. Soalnya itu kan tempat berbahaya, jadi nggak boleh sembarangan ikut, keeng, keeng. Dan itu ya si Sejun, ya sedang siap-siap untuk pergi menuju Waypoint, tempat di mana para Ox tinggal. Dan ia ditemani Theo ya, yang membawa ribuan daun bawang, dan juga ada si Hitam. Mereka ikut untuk menuju ke Waypoint. Kemudian Sejun memarahi Keeng yang nangis mulu dah. Kau itu sudah besar Keeng, jangan manja gitu. Malah kayak bayi merengek-rengek. Kau itu gimana sih? Jangan nangis mulu. Tugasmu itu di sini sangat penting, yaitu melindungi semua pertanian Sejun dan juga melindungi para lebah. Kau harus menjaga mereka semua Keeng. Iya ayah, maafkan aku. Aku hanya ingin ikut ayah dan melindungi ayah dari ancaman yang berbahaya. Yah, kau tenang saja, ada LK dan juga ada Ox 3 dan Ox 4. Mereka akan melindungiku dengan kekuatan mereka. Kau di sini saja ya, Keeng. Oke dah, siap, ayah. Kemudian LK menawarkan diri untuk menjadi tumpangan Sejun. Ia mau Sejun menaikinya biar ia bisa meluncur cepat menuju ke rumah para Minotaur. Oke siap, Sejun pun langsung menunggangi LK, dan ia tampak gagah ya, dan LK sangat senang bisa ditunggangi sama Sejun, sang naga penguasa. Wah, wah. Ayo cepat berangkat ke rumahmu, antar aku ke bosmu, ucap Sejun kepada Ox 3 dan Ox 4. Oke dah siap bos. Dan ya, mereka berempat pun melangkah menuju ke kediaman para Ox di Waypoint. Dan oke dah, scene pun berpindah. Di sebuah gurun yang gersang, Sejun dan rombongan sudah berada di dekat Waypoint. Mereka tampak kepanasan karena di sini cuma ada gurun pasir yang tandus. Gile dah, nggak ada rumput sama sekali. Sejun merasa perjalanannya sangat cepat ya. Semua ini berkat LK. Ya, ia berjalan dengan cepat dan juga hati-hati biar nggak goyang-goyang. Tapi si Hitam dan Theo malah kelilipan itu karena di sini anginnya kencang banget.
menghamburkan pasir ke arah mukanya. Kemudian Sejun melihat rumput biru yang lebat. Wah, itu beneran rumput atau bukan sih? Itu tampak seperti hutan biru, tapi aneh sekali dah. Masa hutan biru? Maaf Bos Sejun, itu adalah tempat si bangke. Kau jangan ke sana Bos Sejun, karena si bangke itu berbahaya. Walah si bangke, apa maksudnya? Sejun jadi bingung. Kemudian Ox 3 menjelaskan kalau itu adalah wilayah Moser Biru. Kalau pertanian Sejun itu adalah wilayah beruang merah, dan di sini adalah wilayah rumput hijau Minotaur, dan di situ adalah wilayah biru. Monster-monster di situ aneh-aneh, ya aneh-aneh banget, pada nggak ngotak semuanya, dan juga sangat berbahaya untuk memasuki wilayah biru itu. Kita harus mematuhi perbatasan dari masing-masing wilayah, jangan sampai kita mengganggu wilayah setiap monster. Itu berbahaya soalnya Bos Sejun. Waduh, waduh, dijelaskan seperti itu, Sejun jadi kepikiran. Kira-kira seperti apa ya monster yang ada di situ? Sejun jadi ingin melihatnya, tapi nanti aja dah lah. Nanti aja saya akan menanyakan itu kepada Airin terkait monster-monster yang ada di lantai 99 ini. Tiba-tiba, pong! Anjir, apaan ini? Ada lumpur yang menyerang muka Sejun. Sejun langsung terjatuh dari punggung Elka. Waduh, waduh, gaswat. Anda baik-baik saja, Bos Sejun? Tanya Ox 3. Iya, aku tidak apa-apa, tapi lumpur apa ini? Kenapa lumpurnya seperti ini? Lumpurnya malah berterbangan. Waduh, maaf Bos Sejun, aku kurang hati-hati, aku gagal melindungi Anda. Elka jadi merasa bersalah dah. Tidak apa-apa Elka, tidak apa-apa. Dan ternyata, jir, itu apa Anda? Kenapa para Minotaur menggali lumpur dan memakannya? Waduh, waduh, malah makan lumpur. Ox 3 pun menjelaskan kalau para Minotaur itu memang memakan padang lumpur di sini. Dulu wilayah ini sangat hijau, penuh dengan rumput yang banyak. Tapi karena jumlah ox yang meningkat, pertumbuhan rumput langsung punah. Jadinya mereka saat ini memakan lumpur untuk mengganjal perut mereka. Waduh, sampai segitunya. Aku jadi kasihan sama mereka. Woi kalian, siapa yang melempar lumpur tadi? Sini kau dasar kutu kumpret, ucap Ox 4 marah-marah. Itu aku Mo, itu aku Ox 4. Wah wah wah, kau sudah kembali ya Mo. Ox 3, Ox 4, kau membawa mainan baru ya. Kalian memang yang terbaik Mo. Mantap, aku bisa main-main ini Mo. Diam kau dasar tolol dan dihajar itu si Ox sama Ox 4 sampai muter-muter itu, gile bener. Ox-ox yang lain jadi ketakutan melihat kekuatan dari Ox 4 yang menjotos sampai turun. Wah wah wah, itu menakutkan. Woi kalian semua, minggir, aku mau menemui box Ox, teriak Ox 4. Kemudian ada Ox 1 yang memberitahu Bos Ox. Ia memberitahu kalau Ox 3 dan Ox 4 telah kembali, dan ia membawa 3 kelinci serta serigala perak. Jir, Theo dan Sejun dianggap kelinci. Dan wokeda, Ox 3 dan Ox 4 pun menuju singgasana raja dari Bos Ox. Ia langsung melapor kepada Bos Ox terkait dengan Bos Sejun, sang pemilik pertanian di wilayah Bulu Merah. Maaf Bos Ox, aku terlalu lama. Aku telah kembali dan membawa Sejun, si pemilik pertanian di wilayah Bulu Merah. Ini dia orangnya Bos Ox. Wah, mendengar itu, para Minotaur jadi penasaran. Pemilik pertanian di wilayah Bulu Merah. Apa maksudnya? Sebenarnya, siapa yang dibawa Ox 3 dan Ox 4 itu? Kemudian Bos Ok mengucapkan selamat datang kepada pemilik pertanian di wilayah Bulu Merah, yaitu kelinci putih. Selamat datang di wilayah Ox. Lah, malah dipanggil kelinci putih. Kenapa Anda memanggilnya kelinci putih? Itu manusia Bos Ox, ucap Ox 4. Waduh, beneran manusia ternyata, kok bukan kelinci ya? Sejun pun langsung memperkenalkan diri. Namanya adalah Pak Sejun, seorang petani dari wilayah Beruang Crimson. Salam kenal Bos Ox, ini kucing Theo, seorang sales cat. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong, kau sekarang adalah seorang pekerja dari Bulu Merah ya. Kemarin aku memakan daun yang sangat enak dari wilayah Bulu Merah. Apa kau bekerja di sana? Aku ini bos para Minotaur. Aku ini kuat loh. Kalau kau diperlakukan kasar sama si Bulu Merah itu, aku bisa menghajarnya untukmu. Soalnya kau telah menanam rumput yang enak, Pol.
Lah, ini Minotaur malah main nyerocos saja. Sepertinya perawakannya sombong ini si Bos Ox. Wah, 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 sepertinya kau salah paham, Bos Ox. Aku ini memang pemilik pertanian di wilayah Bulu Merah. Dan si Bulu Merah itu, yaitu Ibu Keeng, bukanlah bos di situ. Kami di situ bekerja sama untuk membangun pertanian yang subur. Jadi, tidak ada yang namanya atasan atau bawahan antara saya dan Ibu Keeng. Kami semua bekerja sama dan Ibu Keeng memperlakukanku dengan baik di situ. Tapi justru sebaliknya, kaulah biang masalahnya di sini. Soalnya, kau telah mencuri hasil pertanianku. Kau telah mencuri daun bawang yang telah kami panen. Jadi, aku kesini untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan pencurian yang kau lakukan tempo hari, Bos Ox. Aku ingin kau bertanggung jawab. Mendengar itu, Bos Ox tidak terima dan ia langsung menghantam tanah dengan kuat. Sejun terkena gempanya. Bos Ok langsung marah-marah. Ia berteriak dengan lantang. Aku ini bukan pencuri, Mo. Aku ini warrior terkuat di lantai 99. Kau jangan menuduhku sembarangan, Mo. Waduh, Sejun sampai kewalahan mendengar hempasan dari Bos Ox. Ya, kalau bukan mencuri, terus apa namanya? Kau itu sudah mengambil daun bawangku tanpa permisi. Ya, kalau itu bukan pencuri, lantas apa namanya? Minotaur itu adalah warrior terhormat yang mengakui kesalahannya jika ia bersalah. Bukan kayak ente yang mencuri malah marah-marah. Kau itu pencuri daun-daunku, jadi bertanggung jawablah. Jir, para Minotaur di situ jadi ketakutan. Mereka yang ikut-ikutan makan daun bawang jadi merasa bersalah karena mereka memakan barang curian. Duh gaswat, lebih baik makan lumpur daripada makan benda haram. Dan ya, karena Bos Ok tidak mau didemo sama pasukan Ox, jadi ia mengakui kesalahannya. Ia pun minta maaf. Mohon maaf ya pemilik kebun Sejun, maafkan aku ini memang warrior terhormat. Jangan sampai anak buahku itu merendahkanku karena aku dicap sebagai pencuri. Tolong maafkan aku ya. Sebagai gantinya, aku akan membayar semua rumput yang aku bawa kemarin. Kira-kira kau mau dibayar berapa pemilik kebun Sejun? Katakan saja apa maumu, bos pemilik kebun, tapi jangan koin tower ya. Aku nggak punya koin tower, aku cuma punya item-item yang sangat bagus untukmu. Kau bisa menggunakannya. Aku nggak minta benda-benda itu, Bos Ox. Aku cuma mau menggunakan waypoint itu. Aku mau turun dari lantai 99 ini. Apa kau bisa membayarnya dengan itu? Walah, Bos Ox jadi ngelak. Cuman menggunakan waypoint. Beneran nih? Oke lah kalau gitu. Kalau cuman waypoint mah cemen. Silakan saja Pak Sejun. Demi kehormatanku sebagai monster terkuat di lantai 99 dan juga sebagai penjaga waypoint, aku mengizinkanmu menggunakan waypoint ini sebagai bayaran atas daun-daun yang aku ambil. Silakan saja Pak Sejun. Oke mantap. Sejun senang sekali. Akhirnya ia bisa pulang ke Korea. Ia akan langsung terjun ke lantai 1 dan langsung pulang ke dunia manusia. Jos gandos dah, akhirnya bisa pulang. Dan oke dah, Sejun pun menaiki waypoint. Ia menatap waypoint dengan tatapan kagum. Ini besar dan terang, mantap. Ini dia ya, akhir dari penjara lantai 99. Akhirnya, waypoint, pintu dari setiap lantai. Aku bisa turun dengan ini. Mantap dah. Sejun pun langsung memegang waypoint dan notifikasi pun muncul. Lantai 99 telah disimpan, mengkonfirmasi waypoint yang telah disimpan. Dan ternyata error karena Anda tidak memiliki posisi simpan waypoint lain, jadi Anda tidak bisa pindah ke lantai manapun. Jir, apa maksudnya? Sejun langsung panik. Kenapa malah tidak bisa? Ini gimana dah? Tidak memiliki simpanan di waypoint lainnya. Waduh, waduh. Bos Ok pun menjelaskan, kau sepertinya tidak memiliki checkpoint dari lantai yang lain ya. Ini baru pertama kalinya ada yang seperti ini. Emangnya kau naik ke lantai 99 lewat mana Pak Sejun? Soalnya setiap lantai itu memiliki waypointnya masing-masing. Dan setiap makhluk yang telah checkpoint di setiap lantai bisa menuju lantai yang ia inginkan. Tapi biasanya mereka naik tahap demi tahap dari bawah ke atas. Nah ini kau malah nggak bisa. Artinya kau memang sejak awal sudah ada di sini. Jadi kau tidak bisa menggunakan waypoint ini Pak Sejun. Karena kau tidak memiliki checkpoint yang lainnya. Walah, mendengar itu Sejun langsung termenung. Ia sangat lemas dah. Ia sangat shock berat mendapatkan kenyataan itu.
Ia pun tersungkur sambil menatap poin-poin yang ia anggap sebagai satu-satunya harapan dirinya untuk pulang ke rumahnya. Waduh, waduh, ampun dah. Ternyata bakal selamanya di lantai 99. Waduh dah. Bos Ok yang melihat itu jadi merasa kasihan dengan Sejun. Sejun sendiri pasrah dengan nasibnya. Memang pada akhirnya Sejun akan tetap berada di lantai 99. Ia tidak akan kemana-mana. Soalnya tidak ada pintu keluar lainnya. Ya, benar-benar nasib seumur hidup terjebak di lantai 99 Dungeon Tower. Theo pun menyemangati Sejun untuk tetap berusaha, barangkali ada cara lain untuk Sejun pulang ke dunia manusia. Tapi Sejun merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk pulang, sekarang cuma ada dirinya dan keluarga barunya di lantai 99. Aku harus mensyukuri semua yang ada di sini. Dengan itu, aku jadi lebih bersemangat untuk menjalani sisa hidupku di sini. Oke dah lah, jangan pulang, goodbye. Kemudian Bos Ok memberitahu Sejun kalau sekarang Sejun sudah mendapatkan bayaran atas daun bawang yang ia ambil. Walaupun Sejun tidak bisa menggunakan waypoint, tapi Sejun sudah diizinkan untuk menggunakan waypoint. Jadi, aku tidak berhutang apapun kepadamu lagi, pemilik kebun Sejun. Iya, aku tahu. Terima kasih atas izinnya. Tapi, apakah kau tidak mau memakan daun bawang itu lagi? Aku melihat kalian semua memakan lumpur. Aku jadi merasa kasihan dengan kaum warrior Minotaur yang terhormat. Ya, mereka semua harus makan lumpur. Ampun dah. Wanjir, diomongin seperti itu, Bos Ok merasa lemah. Memang benar dirinya dan para kaum Ok selama bertahun-tahun memakan lumpur untuk bertahan hidup. Ia merasa gagal sebagai pemimpin karena ia tidak bisa menyajikan makanan untuk kaumnya. Kau tidak usah berwajah lesu seperti itu, Bos Ox. Kau harus bersemangat. Theo, tunjukkan kepadanya apa yang kau bawa. Siap, Bos Sejun. Dan wush. Wadidaw, itu daun bawangnya banyak banget cuy. Theo mengeluarkan ribuan daun bawang dari tas bandelnya. Dan itu jumlahnya lebih banyak yang diambil sama Bos Ok kemarin. Gile bener, semua Minotaur di situ jadi kegirangan melihat daun bawang sebanyak itu. Mantap bener, akhirnya bisa makan daun bawang enak lagi. Jospol. Anggap saja ini hadiah dariku, Bos Ok, sebagai ucapan salam berkenalan dari tetangga yang baik. Kita sebagai tetangga harus saling akur ya, harus saling bantu. Bukankah lebih baik seperti itu daripada hidup masing-masing? Jir, Bos Ok kebingungan mau merespon seperti apa. Soalnya ia malah ngiler melihat rumput daun bawang yang enak pol. Tapi sebagai tetangga, aku ingin membawa penawaran untukmu. Aku sedang kesulitan memperluas ladangku di area permukaan. Soalnya tanahnya kering dan banyak batu kerikil. Aku tidak bisa menanam dengan baik. Tapi jika kalian para Minotaur mau membantu, aku akan dengan mudah membuat lahan baru yang lebih luas lagi. Bahkan jika itu semua sukses, aku bisa memberi makan kalian para Minotaur makan 3 kali sehari. Itu juga kalau kalian mau. Gimana Bos Ok? Apa kau tertarik membantuku? Ucap Sejun membujuk. Ya, Bos Ok cuma bisa melongo mendengar permintaan Sejun dan ternyata scene pun berpindah. Saat ini di perbatasan wilayah Minotaur dan beruang Crimson, ada Keeng yang sedang menunggu Sejun pulang. Ia ditemani Ratu Lebah. Ia tampak murung karena ayah Sejun lama sekali perginya. Kemudian Ratu Lebah melihat sesuatu dari kejauhan. Keeng juga melihatnya. Apa itu ayah Sejun ya? Dan ternyata bener, itu Sejun yang sedang menunggangi Elka. Wah wah wah, ia telah kembali ke area beruang Crimson. Woi Keeng, kau menungguku ya? Melihat Sejun melambaikan tangannya, Keeng langsung lari menuju Sejun. Ia langsung memeluk Sejun. Ia senang sekali melihat ayah Sejun pulang dengan selamat. Ia mengatakan kalau dirinya telah melindungi semua yang ada di pertanian ini. Lebah madu sudah ia lindungi. Siap dah, sip 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 sip, kau memang anak yang hebat. Keeng memang luar biasa hebat. Bapak kelinci juga datang untuk menemui Sejun. Ia merasa senang bisa melihat Sejun kembali. Sepertinya penawaranmu terhadap para Minotaur sukses ya Bos Sejun. Yoi, betul. Para Ox telah memenuhi kesepakatan. Dan itu dia ya Oxnya. Woi kalian semua kemarilah. Kita harus saling berkenalan. Dan ini dia ya Oxnya.
muncul untuk menjadi pembajak sawah di lahan pertanian Sejun. Dan ternyata ada banyak minotaur itu. Wah, wah, wah. Mereka akan dimanfaatkan sama si Sejun. Kalian semua, perkenalkan ini ya. Ini adalah rekan baru kalian yang akan bekerja di ladang pertanian Sejun. Kalian harus akur ya. Jangan saling bertarung di sini. Oke, siap Mo. Bos Sejun, bagi kami yang paling penting itu makan rumput daun bawang Mo. Sebagai gajinya, kami akan bekerja dengan sangat hebat. Oke, siap dah Mo. Daun bawang Mo, itu enak sekali Mo. Aku akan bekerja dengan maksimal Mo. Waduh, mantap dah. Kemudian Keeng menatap Minotaur itu dengan tatapan yang kagum. Soalnya semua Minotaur itu berotot-otot, gak ada yang gemuk, apalagi yang krempeng. Semuanya berotot dengan gagah. Om Minotaur, apa kalian nge-gym setiap hari biar bisa berotot seperti itu? Aku juga ingin menjadi beruang Crimson yang memiliki otot seperti Om Minotaur. Wah, benarkah itu, Mo? Tapi kalau bisa, kau antar kami ke tempat kerja kami, Mo. Jadi, kami akan ajari cara berotot seperti ini, Mo. Oke, siap, Paman Ox. Ikuti aku. Aku akan memperlihatkan semua area yang ada di lahan pertanian Bos Sejun. Oke, siap, beruang kecil. Mantap, Mo. Dan wokeda, karena para minotaur mau keliling kompleks Sejun dan para kelinci akan menyiapkan makanan untuk para pekerja pertanian Sejun. Jumlah pekerjanya tambah banyak, jadinya harus masak yang banyak. Apalagi sebentar lagi akan ada Blue Moon ya, jadinya perlu membuat cadangan makanan yang banyak untuk para pekerja pertanian yang akan mengasingkan diri. Tapi di situ ada Theo yang kecapean, ia malah tidur. Waduh, waduh, sedang repot malah tidur. Kemudian di waypoint, saat ini para minotaur sedang suit bantung putih kertas. Mereka sedang melakukan undian untuk menjadi pekerja pertanian Sejun. Ya, setiap hari pekerja pertanian akan digilir ya melalui proses suit gunting batu kertas. 10 minotaur yang menang akan berangkat bekerja dan mereka akan makan banyak di pertanian Sejun. Wah, mantap dah. Semua minotaur itu jadi bersemangat. Ox 1 jadi ingin ikutan, tapi karena tugasnya menemani Raja Ox, ia tidak bisa menjadi pekerja pertanian Sejun. Tapi mereka berdua tampak senang karena sekarang semua kaum minotaur akan mendapatkan makanan rumput enak setiap hari. Tidak makan lumpur lagi. Pak Sejun memang luar biasa. Ia adalah manusia yang dapat diandalkan. Dan juga ia adalah tetangga yang baik dan saling bekerja sama. Itu kalimat yang baru pertama kali ia dengar selama hidup di lantai 99. Sepertinya akan ada kehidupan baru di lantai 99. Dan wokida, scene pun berpindah. Kita kembali ke pertanian Sejun. Saat ini para lebah beracun sedang digiring ke suatu tempat. Ternyata mereka dikumpulkan untuk memberi madu di botol yang telah disiapkan. Keeng yang melihat itu jadi kepingin memakannya. Itu tampak enak sekali, bos. Sejun berterima kasih kepada para kelinci yang telah membantu mengumpulkan madu. Ya, ia pun berterima kasih kepada para lebah juga karena telah membagi madu mereka. Tapi sepertinya madunya tampak banyak banget. Keeng bakal makan madu dalam jumlah banyak ini dah. Ya, semua itu berkat Latu Rebah generasi kedua yang sudah memiliki puluhan lebah yang ia lahirkan. Berkat itu, jumlah lebah telah meningkat drastis. Mantap dah. Itu lebah madunya sangat luar biasa. Sejun pun memberikan madu itu kepada Keeng. Tapi karena sebentar lagi akan terjadi Blue Moon, Sejun memberikan cadangan madu kepada Ibu Keeng juga. Soalnya mereka berdua pasti akan bersembunyi dari Blue Moon itu. Jadi perlu makanan untuk persiapan. Kau jangan berkeliaran saat Blue Moon ya Keeng. Jangan makan madu mulu. Soalnya ini untuk cadangan makananmu nanti. Kemudian LK minta izin untuk turun ke lantai 85 lagi. Ia akan pulang sebentar karena kaumnya juga butuh persiapan untuk menghadapi Blue Moon. Wah, begitu ya. Oke lah kalau begitu, aku akan memberimu oleh-oleh untuk kaum segala perak di sono. Ini dia oleh-olehnya. Kemarin kelinci hitam menangkap lobster dalam jumlah banyak. Jadi kalian bawa semua ini ya. Ini untuk dibagikan ke semua kaummu. Waduh dah, banyak banget lobsternya. Bisa punah ini lama-lama. LK, Elko, dan Elki langsung bersujud di hadapan Sejun. Dan ia mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Sungguh bos naga hitam memang yang terbaik. Tapi Sejun bingung. Bagaimana kalian membawa lobster dan piranha sebanyak ini?
Apa kalian tidak apa-apa membawa makanan sebanyak ini? Tenang saja Dewa Naga Hitam, kami memiliki tas bandel juga. Walaupun tidak sebesar milik kakak Theo, tapi ini cukuplah untuk memasukkan semua makanan ini. Dan kami juga memiliki 3 tas bandel seperti ini. Dan oke, semua makanan itu pun langsung disedot dalam tas bandel serigala perak. Semua masuk ke dalam 3 tas bandel. Dan semuanya membawa masing-masing dari tas bandel itu. Oke lah, semuanya sudah beres. Beruang Crimson dan serigala perak langsung pamitan untuk menuju ke base-nya masing-masing. Terima kasih Bos Sejun, kita akan ketemu lagi setelah Blue Moon. Terima kasih ayah, hati-hati ya ayah. Dan Mokida semuanya pun pergi meninggalkan Sejun bersama para keluarga kelinci. Semoga semuanya baik-baik saja ya dan kembali dengan selamat. Kemudian ada notifikasi muncul, itu dari Airen. Ia mengatakan kalau Airen merasa khawatir dengan ladang yang ada di permukaan. Barangkali dihancurin lagi sama monster. Wah, kok sepertinya perhatian sekali ya Airen. Aku juga memiliki kekhawatiran yang sama. Apa kau memiliki ide untuk mengatasi itu, Airen? Ya, Airen pun langsung mengusulkan supaya dirinya saja yang menjaga pertanian Sejun selama Blue Moon. Itu akan mudah baginya. Wah, begitu ya. Siplah kalau begitu. Ya, mau bagaimana lagi ya? Saat Blue Moon terjadi, semua monster jadi mengganas dan kehilangan akal sehatnya. Itulah mengapa semua monster di sini jadi pada ngumpet untuk menghindari cahaya Blue Moon. Soalnya mereka tidak mau terkena dampak dari Blue Moon. Tapi kalau ladang di atas permukaan dibiarkan saja, bisa porak-poranda terkena serangan monster liar. Itu sangat merugikan. Makanya si Airen itu akan berperan di sini. Ia akan melindungi pertanian Sejun dari serangan monster liar itu. Dan oke dah, Sejun pun merasa senang jika kebunnya dilindungi sama Airen. Mantap dah, bisa tidur nyenyak kalau gitu. Kau harus bekerja keras ya Airen, aku mengandalkanmu. Wah wah wah, Airen langsung senang sekali mendengar ucapan dari Sejun. Ini pertama kalinya ada yang minta bantuan kepada dirinya. Wah wah wah, ini menyenangkan. Oke lah, siap. Soalnya Blue Moon akan terjadi beberapa jam lagi. Dan oke lah, peregangan dulu. Kemudian buka pintunya, naik ke atas tangga, dan sampailah di pintu keluar. Wah, ada Crystal Waypoint di situ. Tempat apaan ini ya? Ini rumah Airen malah dipenuhi cahaya Crystal Waypoint. Dan ini dia ya rumah Airen yang sangat indah, dihiasi dengan air terjun dan juga ada danau di situ. Hutannya hijau lebat. Ternyata rumah Airen itu mengambang di atas lantai 99. Dan itu tampak kecil di atas hamparan luas lantai 99. Gile bener, lantai 99 itu luas banget cuy. Airen pun menatap langit biru dan pemandangan di luar kastilnya. Ia selalu merasa takjub dengan pemandangan ini. Kakek Airen memang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Ya, kastil ini memang awalnya peninggalan kakek Airen yang mana ia sendiri yang membuat desainnya. Dan bisa seindah ini. Top Marco top dah, kakek Airen. Kemudian Airen menekan tombol layar. Ia langsung mengatakan untuk memulai. Saatnya untuk bekerja bos. Wah, udah kayak Tony Stark aja itu main komputer hologram. Ia malah mengotak-atik layar status yang muncul di depannya itu. Dan ia pun memberitahu para penonton kalau part ini telah bersambung. Walah walah walah, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih ya sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.